Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini untuk melaksanakan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, semua kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu dari radio tadi pagi. Jadi, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, saya dengar Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di dalam negeri kita karena mereka telah menyerah terhadap sekutu. Jadi, sekutu belum sepenuhnya berkuasa di Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Apa kau berpendapat seperti itu, saudaraku? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita sendirilah yang akan mempersiapkannya. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan kepada pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada perlu apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepadanya. Silahkan masuk. Bentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio televisi London di Bandung. Maka dari itu kami golongan muda bersepakat mengadakan rapat dan kami menyetujui untuk agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa memastikan dari rapat PPKI, karena rapat PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia pun harus dari suara rakyatnya sendiri dan tidak dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa Bung, kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan dari segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku bagaimana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Bagaimana tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan
saudara. Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding kepada golongan tua ini. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita dapat mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, golongan tua tak setuju dengan kita harus mencari jalan keluar. Benar sekali, ada saran? Mari kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok suatu kota di Kawedanan Karawang? Ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanko dan memiliki hubungan dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Mari kita lakukan pada malam hari ini. Para pemuda itu pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Ya. Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta. Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bu, ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan soal proklamasi. Bukankah sudah dikatakan bahwasanya masalah ini akan dibahas di PPKI? Kenapa menunggu PPKI? Itu buatan Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Memang benar, tapi kami masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika Jepang dan manis? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita demi rakyat kita yang sudah lama tertindas. Benar, mari kita bicarakan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mendukung proklamasi itu sekarang. Apakah kita bisa? Tentu bisa. Pemuda Jakarta siap untuk menghadapi Jepang atau sekutu. Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasi tanpa Jepang. Kata-kata saya apa ya? Oh iya, itu.
pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, gimana keputusannya? Kami setuju bahwasannya kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Gimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakan besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan tentang naskah proklamasi tentang kemerdekaan kita? Jepang tak mengizinkan kita, apalagi kalau dia tahu bahwa merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maafkan kami, Pak, karena mengganggu malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Mereka begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar hal itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda tempatkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Akan saya ambil. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi itu jangan menandatangani anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita telah sepakat tadi, naskah proklamasi itu tidak ada campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, sama seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Karena itu ini semua berkat jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga punya usul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskahnya. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda jasa kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia. Kita berjuang untuk merdeka. Gelombang hati kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Kita akan membangun dan menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semangat kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan bersedia berkata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Hormat. Gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak.